Ya, selamat malam. Sebagai dosen penguji, Bapak R. Muhammad Atok, SSI, MSc, PhD, dan sebagai dosen penguji kedua, Ibu Reni Natlifatin, Eskom, MBA, PhD, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya karena meluangkan waktunya untuk uh, sidang tesis saya dan tidak lupa untuk saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU sebagai pembimbing saya dan terima kasih untuk Bapak Ibu Akademik MMT. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Penerapan Metode RSQS dan QFD untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengguna pada toko XYZ. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Brahma Satya Putra, pendidikan S1 saya di Bina Nusantara University, dan saat ini bekerja sebagai Network Engineer. Untuk agenda presentasi dibagi 5, yaitu pendahuluan, studi literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Untuk kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Penelitian saya ini dilakukan di toko XYZ, yaitu toko retail yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti beras, air, minyak, dan lain-lain. Dan terdapat 1.000 jenis produk dan 58 jenis produk yang berbeda. Kemudian toko ini berletak di Palembang. Kemudian untuk pendahuluan survei yang saya lakukan, dari pie chart ini terdapat keluhan sebanyak 76%, apakah produk yang dicari selalu tersedia, ternyata tidak. Jadi 76% produk tidak tersedia dan 81% produk, dan 81% menyebutkan bahwa perilaku dari karyawan di toko XYZ kurang ramah, maka dari itu Tokyo XYZ memerlukan perbaikan pelayanan. Kemudian rumusan masalah, yaitu bagaimana kualitas pelayanan yang dirasakan pelanggan toko XYZ, dan 2, rekomendasi atribut apa saja yang perlu ditingkatkan pada toko XYZ dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dan tujuan penelitiannya ada 2, yaitu mengetahui kualitas pelayanan toko XYZ menggunakan metode RSQS dan memberikan rekomendasi atribut apa saja yang perlu ditingkatkan dengan mengimplementasikan metode RSQS ke dalam QFD. Kemudian batasan masalahnya yaitu toko XYZ merupakan tempat penelitian untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian penelitian ini juga berfokus pada perbaikan kualitas pelayanan pada toko XYZ. Kemudian di studi literatur, bab 2, saya mengkutip dari 18 jurnal internasional dan mencantumkan di PPT ini 6 saja untuk mempersingkat waktu, yaitu yang pertama, penelitian dari Sri Kumar, yaitu penelitian QFD dan RSQS, kemudian Zia di Saudi Arabia, kemudian penelitian oleh Adam di South Africa, RSQS, kemudian Ingalbi, Polandia, penelitian tentang retail di Polandia, retail kosmetik dengan metode RSQS, kemudian Seong dan Saleh di Malaysia menggunakan metode QFD, kemudian nomor 6, Unal dan Toraman di Turki menggunakan QFD penelitian di rumah sakit. Kemudian apakah itu RSQS? RSQS itu sendiri merupakan kualitas layanan yang dikhususkan untuk retail menggunakan dimensi ekstra. Jadi pada dasarnya dulu ditemukan untuk memperbaiki kualitas layanan menggunakan metode serve call yang ditemukan oleh para suraman. Kemudian atribut-atributnya kurang mendukung di bisnis retail, oleh karena itu Double-Car menemukan RSQS pada tahun 1996 dan memodifikasi atribut serve call menjadi atribut RSQS. Yaitu di sini ada perbedaannya 1, 2, dan 3 cenderung sama, yang berbeda antara atribut RSQS dan serve call yang itu problem solving dan assurance, kemudian policy dan empathy. Kemudian setelah dilakukan penelitian RSQS, maka nantinya akan diimplementasikan ke dalam QFD, yaitu apakah QFD itu Quality Function Deployment, yang merupakan sistem mutu yang digunakan untuk mengirimkan produk dengan standar kualitas yang ditentukan. Dan alat tools yang digunakan dalam QFD yang saya gunakan nanti ada HOQ atau House of Quality seperti yang di bawah ini. Bagian A itu adalah Voice of Customer, yaitu kuesioner yang saya berikan melalui RSQS akan ditaruh di bagian A. Kemudian B adalah Planning Matrix, di dalamnya ada benchmarking, kemudian
dan raw weight dan normalized raw weight untuk menentukan priority dan sebagainya. Kemudian di C adalah respon teknis, yaitu untuk pemecahan masalah yang ada di voice of customer. Yang D adalah relationship antara A dan D, voice of customer dengan respon teknis. Kemudian yang E adalah korelasi respon, yaitu keterkaitan antara respon teknis, dan F yaitu matriks persyaratan atau technical priority, yaitu untuk tingkat kepentingan untuk menentukan ranking dari respon teknis. Kemudian untuk penentuan jumlah sampel saya menggunakan Caran dan Biswas. Dengan Z adalah tingkat kepercayaan, P-1P adalah variasi populasi, dan kesalahan sampel adalah D. Kemudian saya menggunakan uji validitas bivariate Pearson, yaitu untuk menguji apakah datanya valid atau layak digunakan. Kemudian di uji reliabilitas saya menggunakan Cronbach alpha untuk menentukan datanya reliable atau dapat dipakai berulang kali. Kemudian di alur penelitian ini pertama mengidentifikasi masalah, kemudian menyebarkan kuesioner, dan secara paralel saya menentukan analisis gap, implementasi metode QFD merancang house of quality, kemudian menganalisa hasilnya, dan terbuatlah kesimpulan dan saran. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu penentuan jumlah sampel, yaitu menggunakan Caran dan Biswas tadi, tingkat kepercayaannya sebesar 95%, dan tingkat errornya 5%, 0,05, dan didapatkan responden sebesar 385, dan saya membulatkannya menggunakan 400 responden. Masuk ke bab 4, di hasil pengumpulan data, di sini adalah jenis karakteristik respondennya dengan total 100%, yaitu PNS 16%, karyawan swasta 38%, pengusaha 19%, mahasiswa 19%, dan lain-lain seperti ibu rumah tangga, dan lain-lain 7,75%. Kemudian dari hasil uji validitas, persepsi dan harapan, menggunakan Airtable sebesar 5%, atau di sini 400 responden, yaitu 0,098, hasilnya melebihi Airtable sehingga dinyatakan uji validitasnya valid, atau datanya valid. Kemudian di hasil uji reliabilitasnya, di persepsi dan harapan lebih dari 0,6, maka dinyatakan datanya reliable. Kemudian di sini ada 16 hasil gap, jadi hasil gap antara persepsi dan harapan dari ke-16 atribut ini dinyatakan minus, atau bisa dikatakan toko XYZ perlu memperbaiki kualitas pelayanan. Dan kita akan membahas HOQ atau House of Quality di sini, di implementasi quality function deployment. Yang pertama, di bagian kiri ini adalah bagian A yang tadi, yaitu voice of customer. Jadi data-data kuesioner yang saya sebarkan tadi, hasilnya akan ditaruh di sini, voice of customer. Kemudian di sini adalah planning matrix atau bagian B. Bagian B yaitu di sini ada importance to customer atau hasil persepsi dari toko XYZ. Kemudian sebelahnya adalah custom satisfaction performance, itu adalah persepsi yang didapatkan oleh toko XYZ. Dan sebelahnya ini adalah kompetitornya atau kompetitor benchmarking, yaitu saya menggunakan toko yang di dekat situ, yaitu Alfamart Wahid Hashim di Palembang juga. Dan di sini ada warnanya saya bedakan, hijau menentukan nilai yang lebih besar daripada yang merah. Yang merah menentukan nilai yang lebih kecil. Berarti di sini perbandingan antara toko XYZ dan kompetitor. Kemudian goal adalah nilai yang harus dituju atau nilai yang akan dituju, atau sama saja seperti persepsi. Goalnya kemudian improvement ratio, yaitu goal dikurangi nilai persepsi, atau di sini bisa dikatakan gapnya atau nilai yang kita perlukan untuk mencapai goal ini. Kemudian sales point adalah yaitu apakah atribut ini berpengaruh terhadap sales atau penjualan. Jika berpengaruh akan dikasih nilai 1,5. Jika kurang berpengaruh akan dikasih 1,2. Dan jika tidak berpengaruh sama sekali akan dikasih nilai 1. Kemudian di sini raw weight itu untuk menentukan priority.
Jadi atribut prioritas mana yang harus diperbaiki duluan. Di sini ditentukan oleh raw weight. Kemudian normalized raw weight adalah bentuk normalisasi dari raw weight. Kemudian ini rankingnya atau prioritas yang perlu kita berikan untuk perbaikan pelayanan, kualitas layanan. Dan di sini adalah how. How itu atau respon teknis dari apa yang kita respon dari voice of customer, apa yang harus kita lakukan. Yaitu di sini saya dapatkan dengan berunding dengan pemilik toko, bagaimana cara memecahkan masalah apa yang perlu ditingkatkan dari toko XYZ, dari voice of customer tersebut. Kemudian di sini adalah correlation atau keterkaitan antara respon teknis, dan yang di sini adalah direction of improvement nih, yaitu respon teknis mana yang perlu diimprove, yang sudah memenuhi target atau yang akan diminimize. Kemudian di sini ada relationship, yaitu yang hitam itu berarti strong. Saya kasih 931, yang strong saya kasih 9. Kemudian yang moderate saya kasih 3. Kemudian yang weak dikasih nilai 1. Ini untuk menentukan nanti absolute importance di bagian bawah, yaitu bagian technical priority. Nah, ini yang tadi, ini adalah respon teknis yang di atas agar terbaca, jadi ditulis lagi. Kemudian absolute of importance adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara relationship dengan customer satisfaction performance. Kemudian ditambahkan. Jadi misalkan 9 dikali 2, kemudian ditambah 3 kali 2,44, kemudian ditambahkan dan seterusnya. Kemudian di sini relative importance, yaitu absolute importance yang disederhanakan. Jadi misalkan ini 180 dibagi total dari absolute importance dikali 100 jadi segini, dan dipersenkan di relative weight agar mudah menentukan prioritasnya. Kemudian di sini priority untuk technical response-nya. Kemudian di competitive benchmarking, Alfamart ini juga ditentukan lewat relationship, yaitu relationship ini dikali dengan competitive benchmarking. Kemudian next dari hasil tadi didapatkan 5 implikasi manajerial, yaitu yang pertama, toko menawarkan potongan harga 5% dengan minimal pembelian 200.000. Jadi toko XYZ belum menerapkan inovasi baru untuk menarik pelanggan baru untuk mempertahankan pelanggan lama. Jadi untuk keuntungan pendapatan toko. Kemudian karyawan toko memiliki attitude yang baik serta sopan dalam melayani pelanggan. Bagaimana caranya? Yaitu agar karyawan toko memiliki attitude tersebut, maka akan diberikan pelatihan. Kemudian karyawan akan diberikan insentif agar kinerjanya baik. Kemudian yang ketiga, pelanggan diperlakukan dengan sopan oleh karyawan. Bagaimanakah caranya? Yaitu karyawan akan diberikan pelatihan dan berkomunikasi yang sopan, baik, dan benar via telepon nantinya. Kemudian 4, toko menerima keluhan atau masukan saran dari pelanggan. Bagaimana caranya agar toko bisa menerima keluhan dan lain-lain? Yaitu karyawan akan diberikan pelatihan terkait prosedur untuk menerima keluhan dan saran dari pelanggan. Seperti minta pelanggan untuk memperlihatkan struk pembelian dan barang keluhan sebelum barang yang dikeluhkan diganti dengan baru. Toko memiliki berbagai opsi pembayaran seperti cash, debit, dan lain-lain. Pihak toko XYZ dapat menyediakan jenis pembayaran melalui kartu kredit maupun pembayaran QR Code sehingga memudahkan pelanggan yang tidak membawa uang cash. Kemudian untuk kesimpulannya, menjawab tujuan penelitian, yaitu 1, kualitas pelayanan yang dirasakan pelanggan toko XYZ terhadap atribut metode RSQS dilihat dari gap antara persepsi dan harapan yang mendapatkan nilai negatif, sehingga seluruh atribut pelanggan merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan toko XYZ. Kemudian rekomendasi berdasarkan raw weight, yaitu yang tadi ada prioritasnya yang di bagian B atau di bagian planning matrix. Ada di sini mengambil 5 saja. Kemudian sedangkan nilai dihasilkan absolute importance yang di bawah
yaitu sesuai priority dijabarkan 1 sampai 5 menurut hasil HOQ yang tadi. Kemudian di sini merupakan hasil perbandingan, Di sini adalah hasil perbaikan pelayanan berdasarkan benchmarking yang harus kita gunakan untuk memperbaiki kualitas layanan toko XYZ menurut pesaing. Ada 9 yang harus diperhatikan atau diperbaiki di sini untuk bisa menyamai pesaing. Kemudian saran yang dihasilkan yaitu toko XYZ perlu merealisasikan hasil prioritas perbaikan yang didapatkan dari House of Quality agar pelanggan merasa puas dalam melakukan transaksi di toko XYZ dan pelayanan di toko XYZ menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjut terkait implementasi prioritas perbaikan yang disarankan pada toko XYZ, sehingga dapat diketahui respon pelanggan setelah adanya perbaikan pelayanan toko di XYZ. Demikian presentasi tesis ini saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke Bapak Ibu penguji.